Bisa pemirsa dari dulu sampai sekarang biasanya seorang TNI itu identik sama kuat dan gagah. Betul begitu Mbak Nisa? Ya, betul. Nah tapi dibaliknya memang selalu ada seorang istri yang mendukung. Nah kalau kegiatan istri TNI ini apa aja sih Mbak Nisa? Banyak ya, kalau kami ini yang seragam hijau-hijau ini istri dari Angkatan Darat. Artinya masuk ke organisasi Persib Kartika Chandra Kirana. Nah kami di Batalion 203 ini Persibnya macam-macam kegiatannya. Basicnya sih pasti semua hampir sama ya, ada organisasi, budaya, sosial, kemudian lain sebagainya. Nah contohnya sosial ini yang paling tidak di sini, ini tanaman obat nih, tanaman obat-obatan. Ini bagian dari Sitoga, ini bagian dari Posyandu. Jadi memang kegiatannya banyak ya Mbak Nisa? Banyak, ada TK, macam-macam. Oke, nah kita mau lihat nih, kasih info buat pemirsa dulu sekarang. Seperti apa sih sebenarnya kegiatan seorang istri anggota TNI? Ini dia infonya. Seperti inilah kegiatan sehari-hari Anissa Pohan yang dulu sempat berkecimpung di dunia selebritis tanah air. Sejak menikah dengan Agus Harimurti Yudhoyono tahun 2005 lalu, secara otomatis ia menjadi bagian dari Persatuan Istri Prajurit alias Persit. Untuk bekerja di lahan yang ada di seberang rumahnya Bu Samil itu bukan? Itu kan yang udah ada rumahnya itu di dalam situ. 3 bulan lagi. Oh, baru. Agustus 2015 lalu, Mayor Agus Yudhoyono menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning, Tangerang. Yang menjadikan Anissa Pohan sebagai Ketua Persit di tempat sang suami bertugas. Menjadi pemimpin bagi istri anggota TNI lain di kesatuannya, membuat Anissa harus ikut mengayomi anggotanya. Bukan hal yang mudah, apalagi semua istri anggota TNI harus selalu siap dengan resiko yang dihadapi saat suami bertugas. Resiko paling sederhananya dia ditinggal tugas. Itu udah yang paling standar, yang paling biasa gitu. Resiko terberatnya adalah ditinggal pergi selama-lamanya, alias gugur di tugas operasi gitu kan. Jadi itu mungkin yang berbeda dengan istri-istri dari profesi lain gitu. Ditinggal pergi untuk bertugas memang biasa dialami seorang istri anggota TNI. Tak heran jika istri anggota TNI harus tangguh dan mampu menyelesaikan berbagai masalah. Inilah salah satu bentuk dukungan kepada suami yang kerap bertugas di wilayah konflik. Contohnya ketika suami saya harus pergi untuk melaksanakan misi perdamaian di Libanon. Ketika itu kami belum lama menikah, baru kurang lebih 1-2 tahun. Dan saya belum dikaruniai anak waktu itu. Jadi suami pergi dan saya harus tinggal di rumah dinas kami sendirian tanpa anak dan lain sebagainya. Dan di situ saya juga harus tidak membebani suami dalam arti tidak boleh membuat beliau khawatir di sana. Jadi nggak boleh sedikit-sedikit cerita yang membuat beliau khawatir atau sedikit-sedikit membuat menjadi bebannya beliau gitu. Jadi apapun masalah yang ada di rumah tangga sebisa mungkin harus diatasi sendiri lebih dulu gitu. Dukungan kepada profesi suami juga dilakukan dengan cara menjalani berbagai kegiatan di organisasi Persit. Di antaranya kegiatan Posyandu dan mengelola taman kanak-kanak. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Juama. Bapaknya namanya siapa? Bani. Nama bapaknya, namanya? Nama. Ayo, siapa nama bapaknya? Wagino. Kerjanya apa? Kerjanya bapaknya apa? Menjadi istri anggota TNI artinya juga harus siap dengan penugasan suami di mana saja. Anissa pun harus siap beradaptasi dengan cepat menghadapi lingkungan yang selalu baru. Jadi memang menjadi keluarga militer itu harus fleksibel, harus mudah beradaptasi. Tidak hanya untuk suaminya, tidak hanya untuk istri, tapi juga untuk anak-anak. Karena kami akan terus pindah gitu kan. Syukur alhamdulillah memang Persit ini sistemnya itu sudah bagus ya, udah ada strukturnya sudah jelas. Jadi kami belajar dari bawah sekali. Saya waktu itu menikah, suami saya masih Letnan 1. Jadi saya sudah mengalami struktur organisasi dari yang terbawah.